Kita buka dalam Injil Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat ke-8. Ya, sudah ketemu semua. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, sifat daripada Roh Kudus, kemarin kita sudah dengar bahwa Roh Kudus apa? Menjadi penolong. Sekarang sifat dari Roh Kudus adalah menginsafkan. Insaf dalam kata lainnya adalah apa? Lawan dari insaf? Hilaf. Ya. Orang mau bunuh, orang apa melakukan kesalahan, aduh saya hilaf. Udah insaf Pak, insaf gitu ya. Ya, insaf. Insaf itu apa? Sadar diri, sadar. Jadi ini seperti kayak orang terhipnotis begitu ya. Ya, waduh, ternyata saya sudah melakukan kesalahan. Nah, itu dia, sadar. Jadi sifat dari Roh Kudus membuat manusia itu menjadi sadar. Kalau begitu ternyata manusia, saya mau tanya Bapak Ibu, apakah kita dari rumah ke sini nggak sadar? Sadar. Tetapi saya mau katakan, lihat, ada satu cerita waktu Daud berselingkuh dengan istri Uria, Betseba, ketika dia melakukan kesalahan, apakah dia nggak berdoa setiap hari? Berdoa. Setiap minggu berdoa. Tetapi firman Tuhan berkata itu dosanya terus berlanjut sampai anak itu lahir. Berarti berapa lama kira-kira? Kira-kira Bapak Ibu kalau dari anak itu berapa lama? 9 bulan kan? Anggaplah 10 bulan ya karena anak itu sudah lahir. Kemudian Nabi Nathan datang kan? Kemudian Nabi Nathan berkata, kamu berdosa. Loh, Daud itu ternyata selama hampir 1 tahun, dia nggak sadar. Kemudian ditegur oleh Nabi Nathan, baru dia sadar. Jadi sadar di sini bukan hanya sadar bertindak, tetapi yang tidak sadarnya adalah dia menganggap bahwa jalannya itu benar. Makanya firman Tuhan berkata, setiap orang menganggap jalannya benar menurut pandangannya sendiri. Tetapi ada hakim nanti yang menentukan dia bersalah apa enggak. Saya mau katakan ketika kita itu bertengkar, berselisih pendapat, pasti semua orang berkata saya benar. Suami istri, kakak adik, tetangga berkata saya benar. Yang satunya saya benar, berarti yang salah siapa? Yang salah orang lain nggak mungkin. Lihat di sini. Karena orang merasa dirinya benar. Nah, bersyukur kalau Daud, Roh Kudus menginsafkan melalui Nabi Nathan, dia bertobat. Dia sadar. Bahkan dia rela dihukum. Ketika dihukum dia katakan udah suka-suka Tuhan dah, mau dihukum apa aja. Makanya dia itu berdoa puasa tapi anaknya tetap mati. Tuh lihat, tapi kalau kita lihat ada satu tokoh yaitu apa? Papa mertuanya Daud itu, wah ini bahaya. Coba kita baca dulu Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu apa? Dosa menghujat Roh Kudus. Lukas 12 ayat 10 kita baca. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tuh lihat, di mana ayatnya, tokohnya, contohnya, kita buka 1 Samuel 15 ayat 24. 1 Samuel 15 ayat 24. 1 Samuel 15 ayat 24. Saya tunggu Bapak Ibu ketemu katakan amin. Oh cepat semua. 1, 2, 3. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Tita Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat
karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Di sini apa dosa Saul? Yaitu dia harusnya menunggu Samuel mengorbankan korban bakaran. Betul ya? Tetapi ternyata Samuel nggak datang-datang, jadi dia mengorbankan korban bakaran sendiri tanpa menunggu Samuel. Nah ternyata ketika ini sama-sama ditegur. Kalau Nabi Daud ditegur oleh Nabi Nathan yang tidak terkenal, mungkin ini Nabi kampungan atau siapa, pokoknya ini sedikit banget ceritanya. Tetapi Samuel ini adalah saya bisa katakan pemimpin Nabi di antara Nabi ini, guru udah hebatnya, top leadernya para Nabi. Dia tegur tegur Saul, kamu berdosa. Tapi jawabannya apa? Betul dia katakan, betul saya berdosa. Kalau Daud monggo saya terima, tapi ini beda. Coba kita baca lagi. Kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Loh, baca. Tetapi aku, ini namanya kurang ajar. Harusnya dia takutnya hanya kepada Tuhan. Tetapi dia takut kepada rakyat. Kenapa? Karena takut kedudukannya sebagai raja akan hilang. Oleh karena itu, karena dia telah mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, maka Roh Kudus undur daripadanya. Konsekuensinya kalau Roh Kudus undur, 1 Samuel 16 ayat 15. Kalau Daud kan berkata gini, jangan ambil roh Allah yang ada padaku. Dia berdoa itu, Tuhan mau ambil apa aja silakan, tapi jangan kau ambil roh. Tapi kalau Saul dia nggak berdoa seperti itu, cuek-cuek aja, dia merasa dirinya benar. 1 Samuel 16 ayat 15, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, tuh ada roh jahat yang mengganggu Saul. Ayat 20, sebentar ya. Ayat sebelumnya, ayat 14, coba. Ya, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Saya sudah pernah katakan ini, bukan berarti di dalam Tuhan ada roh jahat. Tetapi yang saya mau katakan akibat roh Allah undur. Jadi begini misalnya Bapak Ibu, ini ruangan ya ada di tempat ini. Kemudian kita keluar dari ruangan ini. Padahal saya katakan kepada Bapak Ibu jangan keluar. Kalau keluar saya nggak tanggung jawab, tapi kalau dalam aman. Bapak Ibu keluar. Padahal saya sudah wanti-wanti, di luar itu lagi perang. Ada tembak-tembakan, keluar mati. Tapi kita nggak percaya, kita keluar aja. Otomatis secara bukan berarti salahnya Tuhan, tetapi kita keluar dari kurungannya Tuhan, maka otomatis iblis menyerang. Jadi roh jahat yang dari Tuhan itu artinya Tuhan sudah enek lihat Saul, dia sudah mundur. Saya tidak berserta denganmu lagi. Tadinya roh Allah ada di dalam diri Saul, roh Allah cabut di dalam diri Saul, kemudian dia pindah. Otomatis, ingat, kalau orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian dia mundur, iblis itu udah nunggu-nunggu. Kapan Tuhan itu undur daripadanya? Ingat, iblis itu cara kerjanya jahat. Jangankan disuruh, enggak disuruh pun dia begitu lihat celah, sabat langsung. Ada enggak ayatnya? Ada. Matius 12 ayat 43 dan 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Matius 12 ayat 43, coba kita lihat. Tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah. Rumah itu gambaran dari orang. Ya, yang telah kutinggalkan itu. Maka ayat 44. Pergilah ia mendapati rumah itu kosong. Bersih tersapu dan rapi
ratur. 45, 1, 2, 3. Lalu ia keluar. Tuh, berdiam. Tuh. Jadi lihat ini sifat roh jahat ini. Ketika Roh Kudus menguasai Saul, maka otomatis roh jahat out, keluar. Tadinya mungkin cuma satu, tapi dilihat, loh sekarang roh Tuhan sudah undur. Nah, lihat. Jadi Saul menjadi bertambah jahat. Ini satu keluar ketika tidak lagi intim dengan Tuhan, maka yang masuk berapa? 7. Satu keluar, 7 masuk. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Bapak Ibu yang sudah di dalam Tuhan bukan berarti Bapak Ibu itu kebal akan dosa. Bapak Ibu kita belajar kepada Saul. Orang yang diurapi Tuhan sudah penuh Roh Kudus tapi dia undur mendukakan Roh Kudus, maka konsekuensinya ketika Roh Kudus undur, orang itu semakin bertambah jahat. Tetapi yang saya sayangkan Bapak Ibu, ada satu cerita, nggak usah kita baca. Tapi mungkin kita tahu waktu Saul mengejar-ngejar Daud dan Daud sembunyi di gua. Kemudian Saul itu lagi sakit perut, masuk gua dan dia buang air besar. Ingat ya, terus Daud memotong jubahnya sedikit. Kemudian setelah Saulnya pergi, Daud berkata, Saul, ayah mertuaku, lihat ini, saya tidak berniat membunuh engkau. Kemudian Saul menangis. Dia berkata, saya berdosa begini-begini, kiranya Tuhan mengampunimu dan segala macam. Tahu nggak? Saul masih menganggap dirinya dipakai oleh Tuhan. Saul masih menganggap dirinya masih diurapi oleh Tuhan. Podo ae sama dengan Simpson. Dia meronta, dia pikir roh Tuhan masih ada padanya. Inilah kecelakaan yang paling fatal oleh orang Kristen. Saya mau katakan, Tuhan bukan berpihak kepada kita, tetapi Tuhan berpihak kepada yang benar. Ketika orang tidak benar, dia akan keluar otomatis. Kalau Roh Kudus sudah menginsafkan, sadar, Pak, sadar Pak. Pak, sadar kamu salah. Kamu berdosa. Bu, sadar Bu, sudah berdosa. Ayo kembali. Jangan gengsi-gengsi, udah kembali. Ingat Raja Daud ketika disadarkan oleh nabi kecil, dia langsung, aduh Tuhan, saya minta ampun. Biasanya yang menjadi penghalang ada gengsi. Bayangin, selevel Nabi Samuel dia tolak. Bahkan Nabi Samuel itu takut. Aduh, dia berkata sama Tuhan, janganlah saya nanti melantik Daud, melantik raja baru, nanti saya takut dibunuh. Tahu nggak kenapa? Karena Saul sudah membunuh imam-imam. Pendeta-pendeta itu ada puluhan dibunuh karena untuk mengejar Daud. Tapi dia merasa dirinya masih orang yang dipakai Tuhan. Saya masih rohani. Kiranya berkat Tuhan. Kalau dia berkata, aduh kiranya berkat Tuhan. Padahal Tuhan sudah tidak ada dalam orang itu. Inilah yang saya sebut mendukakan Roh Kudus. Bagaimana aplikasinya pada hari ini? Saya mau katakan, saya nggak tahu isi hati Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan, setiap orang punya takaran dan kedekatannya dengan Roh Kudus itu beda-beda. Yang belum pernah mendengar apapun, coba minta Roh Kudus, coba bersuaralah dalam diri saya. Karena orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus atau diurapi oleh Tuhan, pasti ada suara Roh Kudus itu menuntun. Kalau itu dilawan terus-menerus, maka itulah bibit yang dikatakan mendukakan Roh Kudus terus-menerus lagi, maka itulah yang dikatakan firman Tuhan menghujat Roh Kudus. Ini sangat mengerikan. Kalau Roh Kudus sebagai yang menginsafkan manusia itu sudah tarik, sudah cabut, saya tidak mau lagi menginsafkan engkau. Ingat siapa? Fir'aun. Sudah dikasih hukuman. Tulah 1 tidak bertobat. Tulah 2 tidak bertobat.
Tulah 3 tidak bertobat. Sampai tulah berapa? 10. Bertobat enggak? Hah? Ada yang berkata bertobat? Enggak. Sudah anak sulung mati, 10 tulah masih enggak tobat. Orang Israel masih dikejar sampai Fir'aun mati tidak bertobat. Padahal mujizat Tuhan, dia lihat loh, seumur-umur dia tuh sampai nganga, itu laut terbelah. Harusnya ngapain dia kejar orang Israel? Coba kalau saya jadi Firaun saya gak akan kejar. Ngeri, masa di laut dilewatin? Coba Bapak Ibu berpikir. 1 sampai 10 hukuman itu masih gak membuat dia kapok. Artinya apa? Kalau Roh Allah itu, penginsaf itu mundur dari seseorang. Udah, artinya apa? Tidak diampuni, kenapa? Udah, dia pergi, nggak ada yang ngampunin dia, neraka udah. Makanya kita harus berdoa pada malam hari ini, Roh Kudus, ya, bermurah hati, lembutkan hati saya, tolong saya. Saya nggak tahu setiap kita itu berbeda-beda kedekatannya. Ada yang sudah bersuara, ada yang langsung nurut, setiap orang berbeda, tetapi saya yakin dalam 10 hari ini hari kedua kita berdoa kepada Tuhan, kita minta, kita penuh dengan Roh Kudus, dan kita minta dipimpin. Kenapa? Orang yang kalau di dalam Tuhan sudah penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, saya yakin hidupnya akan diberkati, hidupnya akan sukses. Ingat, sukses itu tidak melulu selalu uang. Tetapi sukses adalah masalah karakter, jiwa dan roh kita. Sukses adalah kita mati masuk surga, udah itu aja, nggak bisa terbantahkan. Amin. Kenapa Lazarus dia sampai mati tetap miskin, tapi dia orang sukses. Mati masuk surga. Orang kaya yang pelit itu, dia bukan orang sukses di mata Tuhan. Ingat, Tuhan hanya melihat hati, tidak melihat bentuk dan rupa. Mari kita masuk di dalam doa.